Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita saksikan sendiri seperti apa keyakinan kelompok musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, di dalam memahami sifat istiwanya Allah Ta'ala. Di dalam kitab Al-Arsyu wa ma ruwiya fihi, yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Uthman bin Abi Syaibah yang wafat tahun 297 Hijriah. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah Ar-Rushd, Kota Riyadh, Saudi Arabia. Cetakan tahun 1418 Hijriah atau 1998 Masehi. Kitab ini terdiri dari 562 halaman. Pada halaman 178 disebutkan Al-Qaulus Tsalits, pendapat yang ketiga, di dalam memahami sifat istiwanya Allah Ta'ala. Al-Qaulus Tsalits, pendapat yang ketiga, Qaulul Musyabbihati, pendapat kelompok musyabbihah, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa kelompok musyabbihah adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Wal maqsudu biha, adapun yang dimaksud dengan musyabbihah, yaitu al-Hisyamiyah minar Rawafidh, yaitu kelompok Hisyamiyah dari Syiah Rafidhah, wal Karramiyatu, dan kelompok Karramiyah, wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa haula'i, mereka itu yuthbituna istiwa Allahi, mereka menetapkan sifat istiwanya Allah, wartifa'ahu fawqa arsyihi, dan maha tingginya Allah di atas arsy-Nya. Illa annahum ta'ammaku fil kalami ala kaifiyati dzalikal istiwa'i, hanya saja sesungguhnya mereka itu mendalam-dalami di dalam perkataan atas menetapkan kaifiyah istiwa itu. Jadi mereka tidak merasa cukup beriman dengan istiwanya Allah, tetapi mereka mendalam-dalami di dalam pembahasan tentang kaifiyah istiwa itu. Sehingga fal hisyamiyatu mathalan, misalnya kelompok Hisyamiyah, yaquluna, mereka berkata, innallaha ta'ala mumassun li arsyihi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersentuhan dengan arsy-Nya. La yafdulu minhu syai'un fil arsy, tidak lebih dari Allah sesuatu apapun di dalam arsy. Wa la yafdulu 'anil arsy syai'un minhu, dan tidak lebih dari arsy sedikit pun dari Allah. Yang kalau kita sederhanakan, antara arsy dan Allah itu ukurannya sama persis, tidak lebih, tidak kurang. Ini adalah akidah Hisyamiyah, musyabbihah Hisyamiyah. Wa ammal karramiyatu faqad ta'addadat aqwaluhu, adapun kelompok musyabbihah karramiyah, sungguh pendapat-pendapat mereka itu berbilang, artinya banyak, terjadi perbedaan pendapat fi kaifiyati istiwaihi, di dalam menetapkan kaifiyah istiwanya Allah. Faminhum may yaqulu, di antara mereka ada yang berkata, innahu ala ba'di ajza'il arsy, sesungguhnya Allah itu berada di atas sebagian dari bagian-bagian arsy. Jadi di antara mereka ada yang meyakini bahwa zat Allah itu bertempat pada sebagian dari bagian-bagian arsy. Artinya arsy lebih besar daripada zat Allah, sehingga zat Allah itu hanya menempati sebagian dari bagian-bagian arsy, dari saking besarnya arsy. Kemudian perhatikan, wa minhum may yaqulu, sebagian dari mereka ada yang berkata,
innal arsya makanun lahu. Sesungguhnya arsy itu adalah tempat Allah. Wa annal arsya imtala'a bihi. Dan sesungguhnya arsy itu penuh dengan zat Allah. Jadi dari saking besarnya zat Allah, arsy yang begitu besar itu penuh dengan zat Allah. Arsy menjadi tempat Allah. Wa minhum may yaqulu, sebagian dari mereka ada yang berkata, innahu law khalaqa bi iza'il arsy urushan mawaziyatan li arsyihi la saratil urushu kulluha makanan lahu. Seandainya Allah menciptakan di hadapan arsy, menciptakan arsy yang sejajar terhadap arsy. Jadi di hadapan arsy itu diciptakan arsy yang lain, dijajar. La saratil urushu kulluha makanan lahu. Niscaya arsy itu semuanya akan menjadi tempat bagi Allah. Jadi arsy kan makhluk terbesar. Nah, seandainya Allah menciptakan arsy yang lain di hadapan arsy yang ada, ditambah dengan arsy yang lain, dijejer, niscaya semua arsy itu akan menjadi tempat Allah. Li'annahu akbaru minha kulliha. Karena sesungguhnya Allah itu lebih besar dari arsy semuanya. Wa minhum may yaqulu, dan di antara mereka ada yang berkata, inna bainahu wa bainal arsy minal bu'di wal masafah. Sesungguhnya antara Allah dan antara arsy itu ada jauh dan jarak. Artinya ada jarak yang sangat jauh antara Allah dengan arsy. Malau qaddara masyghulan bil jawahiri lattasalat bihi. Yang seandainya antara arsy, jarak itu antara arsy dan Allah itu dipenuhi dengan jauhar-jauhar, dengan benda-benda ditumpuk ke atas, niscaya benda-benda itu akan sampai kepada Allah. Jadi kata orang ini, antara zat Allah dengan arsy itu ada jarak, yang jika pada jarak itu diberikan jauhar-jauhar, ditumpuk dari arsy ke atas, niscaya tumpukan itu, benda-benda itu akan sampai pada zat Allah. Kemudian wa qawlu haula'il musyabbihati innama huwa natijatun lazimatun li aqwalihim fi sifatillahi wa kalamihim fi dzatihi. Perkataan mereka, kelompok musyabbihah itu, hanya saja itu adalah natijah yang lazim terhadap perkataan-perkataan mereka di dalam sifat-sifat Allah dan perkataan mereka di dalam zat Allah. Artinya bukan hanya dalam bab sifat istiwa. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk itu dalam sifat-sifat yang lain. Artinya hal seperti ini sudah natijah yang lazim di kalangan mereka. Fal Hisyamiyatu yaquluna. Hisyamiyah berkata. Jadi yang tadi Karramiyah, sekarang Hisyamiyah. Innallaha jismun dzu ab'adin. Sesungguhnya Allah itu adalah jisim yang memiliki bagian-bagian, memiliki anggota-anggota badan. Jadi Hisyamiyah meyakini Allah itu jisim dan memiliki bagian-bagian. Ada bagian wajahnya, ada bagian tangannya, ada bagian matanya, ada bagian betisnya, ada bagian telapak kakinya. Jadi kata Hisyamiyah, Allah itu jisim. Jisim yang memiliki bagian-bagian. Lahu qadrun minal aqdar. Allah juga punya ukuran dari ukuran-ukuran. Walakin la yushbihu syai'an minal makhluqati. Tetapi Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluk-makhluk. Wala yushbihuhu syai'un. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Jadi Hisyamiyah mengatakan Allah jisim. Jisim yang memiliki bagian-bagian. Allah punya ukuran. Tapi kata mereka, jisim yang tidak serupa dengan jisim
makhluk. Bagian-bagian anggota tubuh yang tidak sama dengan anggota tubuh makhluk. Ukuran yang tidak serupa dengan ukuran makhluk. Ini kelompok Hisyamiyah. Jadi meyakini Allah jisim yang terdiri dari bagian-bagian dan Allah punya ukuran. Wa nuqila anhum annahum qalu, dan dinukil dari mereka sesungguhnya mereka berkata, innahu sab'atu ashbarin bishibri nafsihi. Sesungguhnya Allah itu ukurannya adalah 7 jengkal dengan jengkal dirinya. Jadi kata Hisyamiyah, Allah itu ukurannya 7 jengkal, tapi bukan jengkal makhluk, jengkal Allah sendiri. Wa anna lahu makanan makhsuson, dan sesungguhnya Allah punya tempat yang khusus. Wajihatan makhsusotan, dan punya arah yang khusus. Wa annahu yataharraku, dan sesungguhnya Allah itu bergerak. Jadi keyakinan Allah bergerak adalah keyakinan musyabbihah Hisyamiyah. Wa harakatuhu fi'luhu, gerakan Allah itu pekerjaannya. Jadi Allah itu bergerak menurut kelompok Hisyamiyah. Gerakan Allah itu perbuatan Allah. Jadi yang meyakini Allah bergerak itu musyabbihah Hisyamiyah. Walaysat mim makanin ila makanin, tapi gerakan itu bukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya entah bagaimana cara berpikirnya kelompok Hisyamiyah ini. Mereka meyakini Allah bergerak, gerakannya adalah perbuatan Allah, tetapi tidak dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi bergerak. Wa huwa mutanahin bidzat, Allah itu memiliki batas akhir pada zatnya. Jadi zat Allah ada ukurannya, dan ukurannya itu ada akhir, ada batas akhir, ada ujungnya. Ghairu mutanahin bil qudrati, tidak ada batas akhir dalam kekuasaannya. Jadi zat Allah menurut musyabbihah Hisyamiyah, zat Allah itu ada batas akhirnya. Wa annahu mumassun li arsyihi, sesungguhnya Allah itu bersentuhan dengan arsy-Nya. Wa la yafdulu minhu syai'un minal arsy, dan tidak lebih darinya sedikit pun dari arsy. Wa la yafdulu 'anil arsy syai'un minhu, dan tidak lebih dari arsy sedikit pun darinya. Seperti yang dijelaskan tadi, arsy dan zat Allah itu ukurannya sama persis, sehingga tidak lebih, tidak kurang, menurut kelompok musyabbihah Hisyamiyah. Wa ammal karramiyatu, adapun kelompok musyabbihah karramiyah, fayaqulu anhum Ibnu Karram, maka berkata dari mereka Ibnu Karram, inna ma'budahu mustaqirrun 'alal arsy istiqraran, sesungguhnya yang disembahnya itu bertempat, menetap di atas arsy dengan menetap yang sebenarnya. Wa innahu bijihati fawqa dzatan, dan sesungguhnya zat Allah itu berada di arah atas secara zat. Jadi Karramiyah meyakini zat Allah itu berada di arah atas arsy, dan zat Allah itu beristiqrar, menetap di atas arsy. Wa innahu ahdadz dzat, dan sesungguhnya Allah itu salah satu dari zat. Ahdal jauhar, salah satu dari jauhar. Wa innahu mumassun lil arsy minas safhatil ulya, dan sesungguhnya zat Allah itu bersentuhan terhadap arsy dari area yang paling atas, yang tertinggi. Jadi zat Allah bersentuhan dengan arsy yang bagian atas. Kemudian mereka di dalam makna Maha Agung itu terjadi khilaf. Jadi Maha Agung menurut Karramiyah itu apa yang dimaksud dengan Maha Agung? Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, innahu ma'a wahdatihi, sesungguhnya Allah beserta sifat Maha Esanya, ala jami'i ajza'il arsy, itu berada di seluruh bagian-bagian arsy.
Wal arsyu tahtahu wa huwa fawqahu kullahu. Arsy ada di arah bawahnya. Allah berada di arah atas arsy semuanya. Alal wajhil ladhi huwa fawqa juz'im minhu. Atas cara Allah itu berada di arah atas bagian arsy. Artinya karena Allah itu ukurannya besar menurut kelompok musyabbihah dan arsy juga besar, tetapi zat Allah itu dari saking besarnya, semua area arsy itu di arah atasnya itu ada zat Allah. Dari saking besarnya zat Allah, sehingga seluas apapun arsy, di atas arsy itu ada zat Allah. Nah, ini sama seperti yang tadi. Intinya kelompok musyabbihah ini di dalam memahami sifat istiwanya Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Rahman beristiwa atas arsy, itu dalam arti menurut kelompok musyabbihah, dalam arti sesuatu di atas sesuatu. Jadi zat Allah berada di arah atas arsy dalam pemahaman sebagaimana sesuatu di atas sesuatu, sehingga arsy berada di arah bawahnya, zat Allah berada di arah atas arsy, dan antara arsy dan zat Allah itu ada jarak yang seandainya pada jarak itu diisi dengan jauhar-jauhar, niscaya akan sampai pada zat Allah. Dan kaum musyabbihah meyakini bahwa zat Allah itu punya ukuran. Ada yang mengatakan ukurannya itu 7 jengkal. 7 jengkal, jengkalnya Allah. Tapi ada yang mengatakan tidak 7 jengkal, tapi yang jelas ada batas akhirnya. Ya, mutanahin bidzat. Jadi zat Allah itu ada ujung akhirnya. Nah, ini menurut keyakinan kelompok musyabbihah. Dan zat Allah itu beristiqrar, menetap di atas arsy menurut keyakinan mereka. Dan arsy itu tempat Allah. Nah, itu keyakinan kelompok musyabbihah, baik dari Karramiyah maupun dari Hisyamiyah. Dan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya kelompok musyabbihah ini adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita dari sesatnya akidah musyabbihah. Dan semoga jika ada teman-teman di FB atau teman-teman yang lain yang tanpa sadar terjerumus dalam kubangan sesatnya akidah musyabbihah, semoga Allah segera memberikan hidayah dan taufiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam.